warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Trio Trishyasta. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif. Ada yang tahu apa itu perkembangan vegetatif? Silahkan simak video berikut ini ya. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua loh. Yang pertama vegetatif alami dan yang kedua vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Vegetatif alami seperti contohnya yaitu spora. Kotak spora, sporangium, akan pecah lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Ini merupakan contoh gambar dari spora. Contohnya berupa lumut dan pakis. Yang kedua yaitu vegetatif alami tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contoh dari perkembangbiakan tunas ini seperti pisang dan bambu. Dapat kita lihat pada contoh gambar berikut ini. Dan ini merupakan contoh tunas dari pohon bambu ya. Contoh selanjutnya yaitu vegetatif dengan umbi. Terbagi menjadi tiga yaitu umbi batang, lapis, dan akar. Penjelasan pertama yaitu umbi. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Adapun contoh dari perkembangbiakan umbi batang tersebut yaitu kentang dan lengkuang, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Contoh dari perkembangbiakan umbi lapis ini yaitu bawang merah dan bawang bombay, seperti yang kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya yang terakhir yaitu umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, tidak ruas-ruas, berisi cadangan makanan. Contoh perkembangbiakan umbi akar tersebut seperti lobak dan wortel, terlihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu vegetatif alami dengan akar tinggal atau rhizome, merupakan batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berruas-ruas. Contohnya seperti kunyit, jahe, dan lengkuas yang terlihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke vegetatif buatan, melibatkan campur tangan manusia. Yang pertama yaitu cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Seperti contoh berikut ini, proses pencangkokan. Contoh tanaman yang bisa dicangkok yaitu seperti apel, mangga, dan nangka. Selanjutnya yaitu proses perkembangbiakan buatan stek. Menotong bagian tumbuhan kemudian ditanamkan dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Dapat dilihat dari contoh berikut ini. Selanjutnya yaitu vegetatif buatan dengan sambung. Menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya sama seperti singkong dan mawar, hanya proses
perkembangbiakan vegetatif buatannya saja yang berbeda. Dapat dilihat seperti gambar berikut. Kemudian rundu, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau dirundukkan, kemudian dibenamkan oleh tanah. Contohnya, apel dan stroberi dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan berupa tanah yang telah dimasukkan ke dalam pot dan bawang. Baiklah, setelah ditanam, kita akan lihat perkembangannya beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian. Ini adalah video atau gambar bawang yang telah ditanam ke dalam pot yang berisikan tanah. Proses penanaman bawang pada minggu pertama dapat dilihat pada gambar atau video berikut ini. Ini adalah video penanaman bawang pada minggu kedua. Dan ini adalah proses penanaman bawang pada minggu ketiga. Dan ini adalah proses penanaman bawang atau tumbuhnya daun bawang pada minggu ke-8. Sudah terlihat jelas bentuk daun bawang seperti daun bawang pada umumnya. Alat dan bahan yang digunakan antara lain pohon jambu air, tanah liat, dan karter, serta plastik untuk menempel tanah liat tersebut. Proses pencangkokan. Yang pertama, pohon jambu air yang telah diberi sisi lalu digesek menggunakan karter secara perlahan, seperti yang terlihat pada video berikut ini. Selanjutnya yaitu penempelan tanah liat pada bagian yang telah dicangkok menggunakan plastik, seperti pada video berikut ini yang diberi tali rapia ujung atas dan ujung bawah, agar tanah liat yang ditempelkan pada bagian cangkok tadi tidak keluar dan tidak kemana-mana. Ini adalah minggu pertama dari proses pencangkokan yang telah kita buat. Belum terjadi perubahan apapun pada minggu pertama ini. Selanjutnya ini adalah pencangkokan dari minggu ketiga yang telah kita buat. Sudah mulai tumbuh akar-akarnya di sekitar batang tersebut. Dan ini hasil akhirnya, yaitu lebih kurang 5 minggu atau minggu kelima yang sudah tumbuh akarnya. Dan ini adalah foto di mana cangkokan yang telah kita buat telah dipisahkan dari batang jambu air tersebut. Alat dan bahannya yaitu berupa cangkokan pohon jambu tadi, tanah, dan juga polybag yang telah dibolongkan seperti ini. Langkah pertama yaitu gunting bagian atas dan bawah yang telah diikat dengan tali rapia tersebut. Setelah seperti ini,
cangkokan siap untuk ditanam. Masukkan tanah ke dalam polybag yang telah dibolongi tadi, seperlu atau secukup mungkin. Lalu, masukkan batang cangkokan tadi ke dalam polybag yang telah dibolongi tersebut dan diisi tanah hingga merata dan padat. Pastikan batang tidak goyang dan tanah tersebut padat. Lalu, diberi kayu sebagai penyangga agar batang pohon jambu air tersebut tidak goyang, dan diberi tali seperti video tersebut. Pencangkokan pun selesai dan jambu air tersebut telah ditanam kembali. Terima kasih.